Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita membahas selanjutnya wa qawlihi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanatakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang menguasai urusan mereka mengatakan lanattakhidanna, kami akan menjadikan di atas mereka sebuah masjid. Alladzina ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi, yaitu urusan ashabul kahfi, wahum ashabul kalimati wan nufudhi. Mereka adalah ashabul kalimah dan nufud. Nufud itu otoritas, ya, kekuatan. Jadi ashabul kalimah wan nufud yaitu ashabul kahfi, ini orang-orang yang tinggal tidur, ya, selama 309 tahun. Jadi pas bangun itu, ya, ada berapa orang ashabul kahfi? Beda-beda. Ya, jumlah dari ashabul kahfi itu ada khilaf, ya. Karena dalam Al-Quran kan nggak disebutkan jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan berapa? 3. Ya. Yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, 6 anjingnya. Ya. Ada yang mengatakan 7, ke-8 anjingnya. Kemudian salah satu dari mereka itu diutuslah ke kampung untuk beli makanannya, nggak? Megang duit. Ya. Ternyata apa? Nggak laku duitnya, dan orang-orang juga sudah sudah beda orang, berubah, ya, 309 tahun. Bayangkan teman-temannya sudah mati semua, sudah ganti generasi, ya enggak? Ya, bayangkan misalkan si Aulia tidur di atas itu, ya, 200 tahun. Ya. Pas turun tinggal ada yang mondok sini siapa? Cucunya siapa? Rifki. Cucunya Rifkinya sudah dipendem. Ya 200 tahun yang lalu, ya enggak? Kita hidup paling berapa? 60 tahun, ya enggak? Yang lebih-lebih itu, ya normalnya orang hidup 60 tahun. Ya. Nah, itu ini apalagi 309 tahun. Emang orang-orang dulu itu umurnya lebih panjangnya dibandingkan orang-orang sekarang. Nah, ini kebesaran Allah, ya. Tuh perhatikan, Allah itu tinggal mengatakan kun maka fayakun, jadilah, ya. Ya, sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, ya, tidur selama 309 tahun enggak mati, ya enggak? Padahal enggak makan, kan tidur deh. Taib, lanatakhidanna alaihim haulahum. Maksudnya apa? Kami akan jadikan di atas mereka, yaitu di sisi mereka, samping-samping mereka, masjidan yusalla fihi wa yaksiduhumun nasu wa yatabarraquna bihim. Untuk dilakukan salat pada masjid tersebut, dan mereka bermaksud, ya, manusia bermaksud dengan mereka untuk bertabaruk, bermaksud dengan mereka berniat untuk mereka dan juga bertabaruk dengan mereka. Paham di sini? Jadi orang-orang yang mengagungkan ashabul kahfi itu mereka ngalap berkah kepada mereka. Ashabul kahfi kan, ya, luar biasa beribadah kepada mereka, menyembah ashabul kahfi. Coba bayangkannya, kalau ada orang sekarang yang demikian, paham? Dukun aja mati nggak? Ada nggak dukun umurnya 300 tahun sekarang? Nggak ada, udah pada mati, ya. Dukun paling umurnya 70 yang tua itu.
Kalau coba kalau ada dukun umurnya 200 tahun, nah sudah orang banyak yang nyembah. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru ta'ala 'anil ladzina ghalabu 'ala amri ashabil kahfi 'ala wajhi dhammi lahum annahum qalu lanattakhidanna hawlahum musalla yaksiduhu an-nasu wa yatabarrakuna bihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang yang menguasai perkara ashabul kahfi dengan pengabaran sebagai celaan terhadap mereka, bahwa mereka itu mengatakan kami akan membuat masjid di sekitar ashabul kahfi tadi, dan mereka berniat untuk ashabul kahfi dan juga bertabaruk kepadanya. Enggak boleh ya tabaruk kepada selain Allah, ngalap berkah. Minta berkah itu karena yang ngasih berkah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna fiha dalilan ala annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidhu al masajidah ala al kuburi. Bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi, ya ada di tengah-tengah umat ini orang yang menjadikan masjid, ya membuat masjid di atas kuburan. Ya. Jadi orang-orang yang membuat masjid ini, mereka itu membuat masjid di samping kuburan ashabul kahfi, ya. Samping kuburan ashabul kahfi atau mungkin di atasnya. Kama kana yaf'aluhu man kana qablahum, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan membangun kuburan membangun masjid di kuburan itu larangan sejak dulu, ya, dan itu bentuk penyimpangan. Ma yustafadu minal ayah, yang bisa diambil faidah dari ayat ini adalah al-ula, yang pertama tahrimu ittikhadil masajidi 'alal kuburi wa tahdhiru min dzalik. Haramnya menjadikan atau membangun masjid di atas kuburan dan juga memperingati dari yang demikian. Apa hukumnya? Salat di masjid yang ada kuburannya, apa hukumnya? Sah atau tidak? Tidak sah, ya, termasuk tempat yang dilarang untuk salat atau ibadah. Yang ada dapat dosa. Li'annahu yuaddi ila syirki, karena itu mengantarkan kepada kesyirikan. Atsaniyah, yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidha al-masajida 'alal kuburi kama fa'alahu man kana qablahum, bahwasanya akan terjadi pada umat ini orang, atau akan ada di tengah-tengah umat ini orang yang menjadikan masjid, membuat masjid di atas kuburan, ya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh orang sebelum mereka. Jadi makna di atas kuburan itu enggak harus tepat di atasnya, ya. Cukup di samping-sampingnya dia bangun masjid, termasuk membangun masjid di atas kuburan. Atau tidak harus membangun, tapi sekedar sholat, ya, ibadah di kuburan, itu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ats-tsalitsah tahdhiru minal ghuluwi fis shalihin. Peringatan dari ghulu terhadap orang soleh. Ini orang-orang yang membuat masjid di atas kuburan ashabul kahfi karena dia ghulu, berlebihan memuliakan ashabul kahfi, sehingga mereka beribadah menyembah ashabul kahfi. Ar-rabi'ah anna ittikhadzal masajida, atau yang benar anna ittikhadzal masajidi 'alal kuburi minal ghuluwi fis shalihin, bahwa membangun masjid di atas kuburan termasuk bentuk keguluan terhadap orang-orang saleh. Ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudat, betul-betul kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian, hadwal qudat, ya, sejengkal demi sejengkal. Ya, qudat itu sebetulnya adalah risyus sahmi, ya,
Risyus sahmi, bulu yang ada di anak panah. Kudzat itu sebetulnya apa? Bulu yang ada di panah. Anak panah itu kan ada bulunya, ya kan? Di apa namanya, di belakang itu kan ada bulu. Nah itu kudzah. Ya sekitar 1 jengkal lah, lebih kecil dari 1 jengkal. Bal kudzah hatta law dakhalu juhra dabbin adakhaltumuh. Sampai apabila mereka masuk ke liang dobbin. Dobbin itu kadal gurun, ya. Kalau di Timur Tengah tuh ada kadal gurun, itu boleh dimakan bagi orang yang mau memakannya, ya. Nah kalau kayak kita tuh ya kadal-kadal, kalau kita tuh mungkin mirip-mirip, ya mirip, Allah alami mirip biawak mungkin, tapi yang kecil ya. Kadal gurun tuh nggak terlalu besar juga, ya seperti itulah. Barakallahu fikum. Jadi sekalipun mereka masuk ke apa, ke lubang kadal yang paling kecil, siapa yang bisa masuk ke lubang kadal? Rifki bisa nggak? Muat nggak? Hah? Kadal. Antum kalau masuk ke lubang kadal muat nggak kira-kira? Nggak muat lah, kecil ya nggak? Taib. La dakhaltumuh, maka saya kalian juga akan ikut masuk. Itulah. Jadi Nabi SAW memperingati bahwa kita ini benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang Yahud dan Nasara, orang-orang kafir. Ya, walaupun mau nggak mau pasti kita mengikuti. Ya, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Taala. Coba antum lihat, ibadah yang pakai nyanyian, ibadah siapa? Nasara, ya nggak? Tahlilan, ibadahnya siapa? Orang kafir, orang Hindu. Ya. Apalagi Maulidan, ibadahnya siapa? Orang Syiah. Enggak. Nah, jadi betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kira-kira mereka baca enggak hadis ini? Ya. Ini menunjukkan betul-betul pasti ada yang ngikutin. Sampai Nabi permisalkan, sekalipun itu orang Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang itu nggak bisa dikejar, pasti dikejar. Saking apa? Saking pasti ada yang ngikutin, ya nggak? Ya. Diikutin, terbiasa mentahrif, ya sebagaimana Nasara mentahrif, terbiasa meninggalkan ayat-ayat Allah, berpaling sebagaimana orang Yahud. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasara? Yang maksudnya yang diikuti ini? Iya betul, Yahudi dan Nasara. Qala faman, kata Nabi, siapa lagi? Ya, karena mereka lah orang apa? Yang dimurkai oleh Allah Taala. Akhrajah. Sunana bi fathis ay tariqa, yaitu jalan, metode. Man kana qablakum ay alladzi qablakum minal umam, yaitu orang-orang sebelum kalian dari umat-umat. Hadwa mansubun alal masdar. Hadwa ini mansub sebagai masdar. Kalau kita bisa katakan maf'ul mutlak. Ya, ai takdirnya adalah tahduna hadwahum. Ya, kalian akan mengikuti, ya sebetul-betulnya mengikuti mereka. Al-qudzat bidhammil qaf wahidatul qudzat, itu adalah satu bulu. Wahya risyus sahmi, yaitu bulu, ya, yang ada di anak panah. Walahu qudzatan mutasawiyatan, dan padanya ada 2 bulu anak panah yang sama. Hatta law dakhaltumu juhra dabbin ay law tusawwiru dukhulahum fihi ma'a dhiqi. Ay artinya law tusawwir, kalau engkau tusawwiru, ya, jika engkau ibaratkan, ya, gambarkan, hayalkan, ya, mengilustrasikan dukhulahum fihi, ya, masuknya mereka pada lubang tersebut padahal sempit. Ya, itu bayangkan saja, ya, lubang biawak, atau misalkan ada lubang biawak atau lubang kadal,
Nah, Muhammad ini masuklah. Gimana Muhammad? Nah, kayak gitulah antum. Coba antum bayangkan. Kira-kira tangan antum masuk nggak? Ya, bisa jadi tangan pun nggak masuk, apalagi seluruhnya, ya nggak? Maksudnya apa? Sangat jelas keburukan, sangat jelas ketidakmungkinan itu adalah kebenaran, tapi diikuti, nggak? Itulah gambaran. Kita tahu ini keburukan, kita tahu ini keharaman, ini menyelisih syariat. Ya. Tapi apa? Tapi kok masih aja diikuti? Itulah. Kita tahu ini sempit, kita tahu ini nggak mungkin dimasuki, tapi diikuti juga. Paham nih? Liyadakhaltumuhu li syiddati sulukihim tariqa man qablahu. Karena sangat parahnya kalian menempuh jalan orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Sangat dipastikan kalian mengikuti. Coba antum lihat, ini yang diperingati adalah sahabat. Dan sahabat tidak terjatuh. Tapi ini apa? Ini khitab ini berlaku untuk sahabat, berlaku juga untuk ya yang mengikuti mereka. Sekalipun untuk sahabat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qalu ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara. Ai ahumul yahudu wan nasara? Apakah mereka yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasara? Alladzina nattabi'u sunanahum, yang kami ikuti sunnahnya. Apalagi contohnya yang dilakukan orang Islam padahal itu adalah perbuatan orang Yahudi atau Nasara. Apalagi contohnya? Muhammad, apa contohnya? Itu adalah perbuatan orang Yahudi atau Nasara, tapi diikuti. Kira-kira apa itu? Ya seperti misalkan ya ulang tahun, ya nggak? Ya, atau misalkan acara Halloween, apa itu? Halloween ya. Nah, Halloween. Ya nggak? Acara nyepi misalkan. Ya, acara orang-orang kafir lah. Acara apa lagi? Acara sunatan, Natal, ya bisa. Tahun baruan, ya nggak? Acara apa lagi? Yang diikuti oleh orang Islam. Ya sama lah berpakaian, ya nggak? Apa? Pantai? Valentine, ya Valentine. Ya, Valentine. Terus apa lagi? Kalau itu tuh yang apa namanya? Santa Cruz itu apa? Kapan itu? Natal ya, sudah ya tadi ya. Santa apa namanya? Santan. Santa keras. Santan namanya. Santan kelapa. Lagi? Jumat Lagong. Iya. Itu ibadahnya siapa itu? Kristen. Ya banyak lah ya. Ya sama lah kayak liburan ini kan liburan hari Minggu. Itu kan liburan buatan mereka kan supaya bisa ibadah kan. Nah, kita ikut juga liburannya di hari Minggu. Padahal hari Idnya Islam itu kapan? Jumat kan, harusnya kalau mau liburan ya hari Jumat itulah. Ya, waktu untuk apa? Untuk bergembira misalkan. Ya, sebetulnya ya dengan belajar itu kegembiraan sebetulnya. Ya, kalaupun mau libur ya di hari Jumat itu. Tapi ini ya sudah fitnah dunia ya. Qala faman, istifhamu inkari. Nah, ini istifham inkari ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman hum ghairu ulaik. Maka siapakah mereka kalau bukan mereka? Jadi kalau misalkan antum ditanya itu, siapa ini yang enggak nyapu? Ya. Si Rifki. Ya, misalkan anak bilang nanya ke si
Rifki ini terkenal suka nggak nyapu. Anda bilang sama imam, "Mam, siapa yang nggak nyapu ini?" "Rifki ya." "Ya siapa lagi?" Ya, nggak. Nah itulah jawaban Nabi. Siapa yang dipasih? Yahudi Nasoro. Ya siapa lagi kan? Ya. Paham Rifki? Ya bukan, itu contohnya Rifki ya. Akhraja Al-Bukhari Al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Berarti apa? Sahih hadis ini ya. Tapi kok kenapa ya orang-orang yang ahlul bidah itu tidak bersadar dengan hadis ini? Wa hadza lafdhu muslimin. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yuhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu an-nahyu amma yatadammanuhu hadzal khabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan suatu khabar yang maknanya adalah Nabi melarang dari apa yang dikandung oleh kabar ini. Anna ummatahu la tad'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan nasara illa fa'altuhu kullah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan suatu kabar yang maknanya adalah larangan dari apa yang dikandung oleh kabaran tersebut. Jadi memang dikabarkan ini ya. Jadi Nabi kan mengatakan betul-betul akan diikuti sunnahnya, jalannya orang Yahudi dan Nasara oleh kalian. Itu apa sih maknanya? Makna itu dilarang, nggak boleh kalian mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasara. Bukan maknanya apa? Ikutilah, bukan perintah. Ya. Taib. Anna ummatahu la tada'u, bahwasanya umatnya tidak akan membiarkan sedikit pun sesuatu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara, melainkan fa'alathu kullah, akan dilakukan oleh mereka seluruhnya. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafihan. Tidak akan dibiarkan oleh mereka sedikit pun dari sunnahnya Yahudi dan Nasara, walaupun itu hal yang tidak penting. Jadi pasti diikuti. Apa hal yang tidak penting? Ulang tahun, ya nggak? Ada nggak ini ya? Main trompet tatkala Natal, tahun baru, ada nggak penting-pentingnya? Nggak ada pentingnya, ya nggak? Ikut apa namanya Natalan, nggak ada penting-pentingnya. Jadi kata Nabi, kata Syarih Shalih Fauzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kenapa sih walaupun sebesar walaupun orang Yahudi Nasara masuk ke lubang kadal tadi pasti diikuti, ya seluruhnya diikutin, mau yang remeh, mau yang besar, yang enggak penting, ya enggak. Ya, kadang ngikutin gayanya, ya, bajunya diikutin, rambutnya ngikutin, ya, sendalnya, sepatunya ngikutin. Ya, kebetulan si imam ini senang sama Justin Bieber misalkan. Ya, belilah dia beli sepatu kayak Justin Bieber, ya. Ya. Tapi pas dipakai sama si imam tuh jadinya Justin Bieber. Ya, bukan Justin Bieber. Wa yu'akkidu hadzal khabara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan kabar ini bi anwa'in minat ta'kidat, dengan jenis-jenis dari penguatan. Wa hiya lamu al-muti'ati lil qasam, yaitu lam yang dimasukkan atau didatangkan untuk qasam, untuk sumpah. Wa nunu taukid, dan juga didatangkan nun taukid. Wa wasafa musyabahatahum bi annaha ka musyabahati kudzatis sahmi lil kudzatil ukhra. Dan Nabi mensifati, ya, penyerupaan mereka, ya, bi annaha, bahwasanya itu seperti penyerupaan antara bulu anak panah dengan bulu yang lain. Kalau di di anak panah itu bulunya ada dua, ya kan? Ada berapa? Dua kan? Dua kan? Nah, ya kan, dua kan? Bulunya kan dua, dan itu besarnya sama kan? Jadi serasi lah orang Muslim dengan orang Yahudi atau Nasara, serasi sama. Ya.
bagi orang-orang yang mengikuti mereka, enggak mutlak ya. Summa wasafaha bima huwa adaqu fi tashabbuhi bihim. Kemudian Nabi mensifatinya dengan sesuatu yang lebih detail ya terhadap penyerupaan dengan mereka. Bihaitsu law fa'alu syai'an tafihan wa riban lakana fi hadhil ummati man yaf'aluhu tashabbuhan bihim. Di mana kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak penting, yang asing, maka ada di tengah-tengah umat ini orang yang melakukan itu juga dalam rangka menyerupai mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang asing ya, sesuatu yang nggak ada penting-pentingnya, maka mudorot diikutin juga, ya diikutin juga. Celana bolong-bolong ya nggak, kan nggak penting, ya. Dibilang orang gila tapi nggak gila ya nggak. Dibilang nggak gila tapi kayak orang gila nggak. Enaknya dibilang apa itu? Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi dalilan ala wuqu'i syirki fi hadhil ummati. Bahwasanya di dalam bab ini terdapat dalil yang menunjukkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Li'annahu wujida fil umami qablana, dikarenakan itu ditemukan di umat-umat kita sebelum kita. Ya, di umat-umat sebelum kita maksudnya. Wa yakunu fi hadhil ummati man yaf'aluhu tiba'an lahum. Dan juga akan ada ya di tengah-tengah umat ini orang yang mengikuti mereka dalam rangka mengikuti mereka, yang melakukannya dalam rangka mengikuti mereka. Betul ya? Boleh nggak mengikuti orang kafir? Nggak boleh, baik dalam perkara dunia atau perkara agama, apalagi dalam perkara agama. Ma'istafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini al-ula, yang pertama wuqu'u syirki fi hadhil ummati taqlidan liman sabaqaha minal umami. Terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini karena taklid, karena mengikuti orang yang sebelum umat dari umat-umat ya. Karena diajak bilangnya nenek moyang, yang aku hanya mengikuti nenek moyang, mengikuti bapak, ya, mengikuti ustadz fulan, mengikuti ulama fulan, kiai fulan, habib fulan. Taklid namanya. Ats-tsaniyah alamun min a'lamin nubuwwatihi haitsu akhbara bidzalika qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbara. Itu adalah bukti ya, tanda dari tanda-tanda kenabian di mana Nabi mengabarkan dengan itu sebelum terjadinya, kemudian terjadi sebagaimana dikabarkan. Jadi termasuk bukti kenabian. Jadi tatkala Nabi mengatakan akan orang muslim itu akan mengikuti apa? Orang Yahud dan Nasara. Tatkala itu tidak terjadi. Di kalangan sahabat tidak terjadi, tapi terjadinya di zaman setelah mereka. Artinya apa? Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Tapi itu adalah pengetahuan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ya, bahkan malaikat juga sebetulnya tidak mengetahui hal yang gaib, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu. Ats-tsadisa at-tahdhiru min musyabahatil kuffar. Peringatan dari mengikuti orang kafir, ya. Awas antum. Rambutnya, ya enggak? Bajunya, kakinya, celananya, sendalnya, enggak boleh kalau niatnya mengikuti orang kafir. Antum pakai baju Messi ya, yang namanya Ronaldo, orang kafir, ngapain ngikutinnya? Ya. Jadi kalau mau beli baju, belilah baju yang gak ada namanya. Ya. Polos. Kasih nomor 100. Ya, benar terus berarti dia, menang terus. Taib. Ar-rabi'ah at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kuffaru minasyirki billah wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala. Peringatan dari apa yang terjadi padanya orang kafir berupa kesyirikan terhadap Allah. Jadi berupa sesuatu yang terjatuh padanya orang kafir berupa kesyirikan. Jadi orang-orang kafir itu terjatuh kepada kesyirikan. Wa ghairihi, dan yang selain kesyirikan. Mimma harramallahu ta'ala, dari apa yang Allah haramkan. Ya, sekalipun bukan kesyirikan, bukan kekufuran, tapi mungkin dosa. Ya. Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum,
maka dia tergolong dari kaum tersebut. Kalau yang diikuti orang kafir berarti ya seperti orang kafir. Tapi kalau yang diikuti orang muslim berarti golongan Islam. Kita naktabir subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka